Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra dengan NPM 2404111037. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proyek pemrograman 2, yang dimana konteksnya yaitu ada sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan nilam secara berbaris, di mana jarak antara baris adalah 2 meter dan jarak antara tanaman nilam tersebut per barisnya adalah 1,5 meter. Kemudian, setiap tanaman akan dipasangkan 10 jenis sensor untuk memantau perkembangan tanaman tersebut. Jadi kita di sini sebagai seorang pemrogramer IoT diminta untuk mengembangkan sebuah software yaitu untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya dan menampilkannya dalam berbagai format. Di proyek kali ini, yaitu setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor yang berbeda-beda. Yang dan setiap jenis sensor akan dibedakan dengan sensor tipe, yang dimana jenis-jenisnya ada 10, yaitu ada air temperatur, air humidity, rainfall, UV level, soil temperatur, suhu kelembapan tanah, pH tanah, kadar in dalam tanah, kadar P dalam tanah, dan kadar K dalam tanah. Untuk kode yang pertamanya, untuk kodenya yang pertama ada library, yaitu ada import SQLite. Ini yaitu seperti membuka kotak peralatan untuk bekerja dengan database kecil. Kemudian ada import request, yaitu untuk meminta data dari internet seperti API. Matplotlib ini untuk menggambar grafik dan diagramnya. Kemudian ada impor datetime ini sebagai tanggal dan waktu. Kemudian time ini untuk waktunya, yaitu membuat program berhenti sejenak dan lain-lain. Kemudian untuk kode yang kedua ada database. Di sini database-nya ada menghubungkan ke basic data menggunakan SQLite Connect, yaitu membuat koneksi ke basic data SQLite. Jika file tanaman nilam IoTDB ini belum ada, maka file akan dibuat. Kemudian ada kursor, membuat kursor, kemudian membuat tabel tanaman, dan membuat tabel sensor datanya. Dan ada concommit ini, yaitu menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada basic data tersebut, eh, atau sebagai konfirmasinya. Kemudian dalam fetch sensor be- ada beberapa variabel atau kode. Yang pertama ada npm, itu npm saya sendiri. Yang kedua ada API URL ini, yaitu belajar Python Unsiah. Kemudian ada sensor label. Sensor label ini yaitu daftar atau list yang berisi nama-nama sensor berserta satuan sensornya. Kemudian ada juga di sini fungsi eh, get data from ID3 sensor type. Ini adalah ID3 ini yaitu untuk em, mendefinisikan fungsi bernama getDataFromAPI ini, dan dia sebagai penanggung jawab untuk berkomunikasi dengan API dan mengambil data sensor. Di fungsi ini ada if responses status kode 200. Maksud dari kode 200 ini yaitu dia akan menerima respon dari API jika kodenya 200. 200 ini menandakan bahwa permintaan berhasil dan data diterima dengan baik. Jika dia tidak 200, maka dia akan mengembalikan none. Kemudian ada beberapa function-function dalam program project ini. Yang pertama ada fungsi input panel input tanaman ini. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka permintaan input untuk menambahkan data dari tanaman baru. Di sini ada let dan learn. Let ini yaitu yang pertama ada ayo tambah tambah tanaman. Jadi em,
Di sini diminta pengguna memasukkan ID tanaman, yaitu menginputnya, kemudian diubah nanti akan menjadi integer. Kemudian di sini pengguna juga diminta untuk memasukkan let let dan long long. Kemudian yang kedua ada fungsi tambah tanaman. Fungsi tambah tanaman ini berfungsi untuk menangani proses penambahan data tanaman ke database. Di sini kita memanggil fungsinya menggunakan input panel input tanaman untuk mendapatkan data input dari pengguna. Kemudian di sini juga ada fungsi hapus tanaman. Di fungsi hapus tanaman ini berguna untuk menghapus data tanaman dan data sensor terkait dari database. Jika kita ingin menghapus ID tanaman yang ingin dihapus, nanti kita memasukkan kode ID-nya, maka seluruh data tanaman tersebut akan dihapus. Kemudian ada fungsi daftar tanaman juga. Di sini fungsi daftar tanaman menampilkan daftar semua tanaman yang terdaftar di database yang sudah kita masukkan beberapa tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi tarik data. Fungsi tarik data ini yaitu menarik data semua tanaman yang sudah kita masukkan atau yang sudah kita daftar. Sebelum kita melanjutkan ke grafik, maka kita harus menarik datanya dulu. Jadi, ketika menarik data, nanti kode ini akan dimulai dengan mengambil semua ID tree dari tabel tanaman dalam database. Kemudian, di sini juga ada fungsi grafik sensor. Di fungsi grafik sensor ini, dia mengambil data sensor dari database, yaitu fungsi ini mengambil data, timestamp, dan value dari tabel sensor data berdasarkan ID tree, sensor tipe, dan rentang waktu. Di grafik sensor ini kita memakai atau membuat sebuah grafik dengan menggunakan PLT figure ini untuk size-nya 10 kali 4, PLT title untuk judulnya, kemudian ada PLT snow untuk tampilkan, dan lain-lain. Kemudian ada juga fungsi grafik semua sensor satu pohon. Grafik ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama grafik semua sensor satu pohon yang menerima 3 parameter, ID tree, star, dan end. Kemudian di grafik ini juga kita memakai PLT untuk membuat grafiknya. Begitu juga selanjutnya ada grafik rata-rata satu sensor semua pohon, grafik rata-rata semua sensor satu semua pohon, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada fungsi prompt graphic input. Fungsi ini bertugas untuk meminta input dari pengguna terkait parameter yang dibutuhkan untuk menampilkan grafiknya. Di sini parameter include sensor dengan nilai true akan menerima ID tanaman atau ID tree-nya dengan tipe sensor yang kita sediakan nanti. Kemudian jika bernilai false, maka dia akan tipe sensornya akan diabaikan atau bernilai atau diatur menjadi none. Kemudian yang terakhir ada main menu. Di main menu ini memakai perulangan while true, dan kita membuatnya menu utama ini membuatnya dalam bentuk tabel. Makanya menggunakan tabel add column ini. Yang dimana ada beberapa opsi, yaitu opsi yang pertama yaitu kelola pohon, opsi kedua tarik data, opsi ketiga tampilkan grafik, dan opsi keempat keluar. Jika kita ingin keluar dalam aplikasi ini, maka nanti kita akan menekan opsi keempat, baru baru aplikasi program ini akan berhenti. Kemudian di sini juga ada pilih opsi dari yang sudah kita tekan. Misalnya tadi kelola pohon, opsi 1. Jadi nanti dia akan diarahkan ke dalam subtabelnya. Yang itu yang pertama ada A, tambah, B, hapus, C, daftar, D, kembali. Jadi misalnya kita ingin kembali, kan tadi kita harus tekan 4, keluar. Jadi setelah kita tekan 4, maka dia akan mengarahkan ke
atau tampilannya akan keluar dari aplikasi. Terima kasih. Dan tampilannya menggunakan if name main ini. Sebelum kita, jadi ketika kita jalankan kode, maka di sini kita akan diarahkan untuk menu utama. Dan di sini kita akan memilih opsi satu, yaitu kelola pohon. Setelah ini kita akan masuk ke sub menu utama, yaitu di kelola pohonnya ada A, tambah, hapus, daftar, dan kembali. Jika kita ingin melanjutkan, maka kita akan menambah dulu opsinya. Nah, di sini akan keluar, ayo tambah tanaman. Dengan ID tanaman, misalnya kita masukkan ID-nya 6. Lengkapnya 6, 6. Kemudian ID tanaman 6 ini berhasil ditambahkan. Setelah berhasil tambahkan, maka akan mengambil data sensor dari API, sensor yang tadi di atas yang dijelaskan tadi. Kemudian dia akan masuk lagi ke menu utama, yang di mana di sini misalnya kita akan coba untuk menambahkan atau mengelola lagi pohon yang kedua, itu misalnya 10. Dengan submenunya tambah, kemudian ID tanamannya kita masukin 10. Nah, di sini ID tanaman 10 berhasil ditambahkan. Kemudian dia akan mengambil dari sensor api lagi. Nah, di sini sebelum kita tampilkan grafik, maka kita harus menarik dulu datanya, yaitu menekan 2. Opsinya 2. Nah, di sini ketika menarik data, maka dia akan mengambil semua data, mengambil data semua sensor untuk semua tanaman tersebut. Dan di sini eh, agak lumayan menunggu waktunya untuk mengambil data semua sensor. Lagi ke menu utama. Di sini baru kita pilih tampilkan grafik karena tadi datanya sudah kita tarik, maka kita pilih opsi yang ketiga, yaitu tampilkan grafik. Di sini muncul lagi menu grafiknya. Misalnya kita tekan D, yaitu semua sensor semua pohon, dan waktu awalnya kita input. Nah, maka grafiknya untuk semua maka grafik untuk semua sensor semua pohon akan muncul, yaitu semua sensornya akan muncul, yaitu grafik yang pertama ada air temperatur, yang kedua ada air humidity, rainfall, UV level, temperatur, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini akan diarahkan lagi ke menu grafik. Jika kita tekan C, yaitu satu sensor semua pohon. Misalnya sensornya kita masukkan 2, dengan waktu awal dan waktu akhir. Nah, di sini tidak ada data untuk satu sensor semua pohon. Maka kita akan coba lagi untuk yang semua sensor satu pohon. ID tanamannya yaitu tadi 10. Waktu awalnya. Nah, maka dia akan keluar untuk semua sensor satu pohon. Yaitu satu pohon untuk ID 10 yang kita masukkan tadi dan semua sensor yang keluar. Jika kita ingin kembali dan tidak ingin melanjutkan lagi melihat grafik, maka kita menekan kode E, dan di sini kita akan diarahkan lagi ke menu utama. Dan kita menekan 4 atau opsi 4 untuk keluar dari program aplikasi tersebut. Setelah kita tekan opsi 4, maka nanti program akan memunculkan keluar dari aplikasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari proyek pemrograman 2 saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.